Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang di Ibadah Anak GKJ Banyumanik. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, tepat di hari Minggu terakhir di bulan Juni. Gak kerasa ya bulan Juni sudah berlalu, dan kakak percaya adik-adik sudah melewati banyak kegiatan di bulan Juni ini. Salah satunya adalah ujian kenaikan kelas, dan itu dilakukan secara online pastinya. Ya, meskipun secara online dan terbatas, mungkin adik-adik sebagian merasa bahwa sedih Kak, karena nggak bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung, atau bosan Kak, harus di rumah terus, ya kan dibatasi. Ya, betul sih, itu memang sedih, tapi coba kita lihat lagi, bahwa meskipun kita terbatas sampai saat ini, tapi kita masih bisa merasakan berkat Tuhan. Apa ya Kak Irin berkat Tuhan yang bisa kita rasakan? Ayo coba apa? Sekarang coba adik-adik menghirup udara secara dalam-dalam, sebanyak-banyaknya. Nah, itu juga adalah berkat Tuhan. Adik-adik masih bisa bernafas. Terus adik-adik kalau bisa lihat di sekeliling adik-adik, ya, ada mama papa, ada saudara, dan tadi adik-adik mungkin sudah sarapan, boleh makan, terus adik-adik boleh bermain, meskipun hanya di rumah, itu juga berkat dari Tuhan. Adik-adik sehat, itu juga berkat dari Tuhan. Sekarang coba adik-adik tengok keluar, apakah adik bisa melihat matahari yang bersinar terang? Itu juga salah satu berkat Tuhan. Jadi, jangan ada yang bersedih ya. Kita sehat, itu adalah berkat Tuhan. Dan pada minggu hari ini, kita akan bersukacita semua. Kita akan bernyanyi menggunakan tangan kita, menggunakan mulut kita. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Mari kita bersukaria. Yuk adik-adik, berdiri. Dan kita memujikan bersama-sama. Mari kita tunduk, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ayo, mana muka gembiranya? Wajah berserinya jangan lupa diberikan ya. Kita pujikan sekali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Baik adik-adik, kalau tadi kita sudah bersukaria bersama, kita bergembira, dan kita akan melanjutkan kembali ibadah kita hari ini dengan kita akan memulainya di dalam doa. Mari adik-adik sekalian kita berdoa, ya, duduk yang tenang. Lipatkan tangannya. Mari kita tutup mata karena kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu di hari Minggu ini. Kami boleh bangun pagi, kami boleh bersiap untuk kami pada hari ini beribadah. Kami mau memuji Tuhan, dan kami juga akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit atau dirundung dalam kedukaan.
Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan sukacita sehingga mereka boleh kembali bersama-sama beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kalau kami akan memulai kembali ibadah kami, Tuhan berikan kami sukacita yang daripadamu, dan Tuhan berikan kami telinga untuk nantinya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berkati ibadah ini dari awal sampai nanti akhirnya. Kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom anak-anak. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Putri Wahyuningsih. Anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kalian tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, dan bersukacita, Ibu harap kalian semua hari ini sehat. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai 43. Anak-anak, semua sudah siap? Buka Alkitabnya bersama-sama. Yuk kita buka. Injil Markus 5 ayat 21 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu menghubungi dia, sedang dia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal jamah jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu,
Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut beserta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Anak-anak, kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama. Siapa yang tahu ayatnya tadi dari mana? Betul, ya. Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Iya. Nah, anak-anak, kali ini tema kita adalah iman yang menyelamatkan. Nah, anak-anak masih ingat nggak tema minggu yang lalu? Iya, betul ya. Jangan takut, percayalah. Itu tema minggu lalu. Tema yang sekarang, iman yang menyelamatkan. Nah, anak-anak, sekarang Putri mau tanya, siapa yang pernah sakit? Oke. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sakit, apa yang dirasakan? Susah, sedih, ya? Iya, rasanya tidak enak gitu ya. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sakit, siapa yang menolong kamu? Ada mama, ada papa, lalu ada siapa lagi? Ada Tuhan Yesus. Iya. Anak-anak, ketika anak-anak sakit, ya, anak-anak bingung nggak? Bingung. Oh iya, anak-anak bingung ya. Nah, dalam bacaan kita tadi dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai 43, di situ diceritakan ada berapa mukjizat. Betul, ada 2 ya. Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan
yang mengalami sakit pendarahan sudah lama, ya, lama sekali. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari Pak Yairus. Ya. Anak-anak, kalau minggu lalu, ya, Tuhan Yesus membuat mujizat apa? Siapa yang masih ingat? Iya, Tuhan Yesus memberikan mujizat kepada kita, bisa meredakan angin ribut. Nah, anak-anak, itulah beberapa kuasa Tuhan Yesus. Yuk, kita akan simak cerita kita hari ini. Ya. Pertanyaan dulu yang ketiga tadi, mengapa para perempuan, kemudian anak Yairus atau Pak Yairus tadi datang kepada Tuhan Yesus? Iya, Pak perempuan tadi sudah berobat kemana-mana, ke beberapa tabib, tapi nggak bisa dia sembuh. Malah keadaannya semakin memburuk. Dan tentunya bagi Pak Yairus juga sudah berusaha, apalagi untuk anaknya sendiri. Coba, Papa itu sayang nggak sama anak-anak? Sayang ya sama dengan Pak Yairus. Itu juga sayang dengan anaknya. Nah, anak-anak, jadi kalau kita lihat cerita pagi hari ini, yuk kita simak kembali ya. Kita bertemu kembali dengan Pak Yairus. Pak siapa, anak? Iya, Pak Yairus ya. Pak Yairus ya, itu mendengar kabar kalau ada Tuhan Yesus yang sedang lewat di daerahnya. Maka dengan iman percayanya kepada Tuhan Yesus, Pak Yairus datang mencari Tuhan Yesus. Setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, Pak Yairus tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan anaknya yang sakit. Lalu Tuhan Yesus menjawab apa, anak? Apakah Tuhan Yesus tidak sanggup dan tidak mau? Iya, betul. Tuhan Yesus lalu datang ke rumah Pak Yairus. Tetapi di tengah perjalanan, di mana Tuhan Yesus sedang jalan bersama rombongan berbondong-bondong dan berdesak-desakan, ada satu orang perempuan yang sedang sakit. Sakitnya apa, anak-anak tadi? Sakit pendarahan. Dia percaya, aku mau datang kepada Yesus. Yang lebih hebat lagi apa, anak-anak? Perempuan ini yang sakit punya iman percaya pada Tuhan Yesus yang kuat. Dia katakan, asal aku menjamah jubahnya saja, pasti aku bisa sembuh. Nah, maka dia berusaha. Didesak-desakan orang ini, dia berusaha bisa menjamah jubah Tuhan Yesus. Lalu anak-anak, apa yang terjadi? Seketika itu pendarahannya berhenti dan tubuhnya kembali sehat. Tetapi Tuhan Yesus terasa kok ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Nah, Tuhan Yesus berpaling. Siapa yang menjamah tubuhku? Siapa yang pegang tubuhku? Nah, anak-anak, murid-muridnya berkata, ya, nggak ada yang tahu Tuhan. Karena orang banyak
berdesak-desakan. Lalu perempuan yang sembuh dari penyakitnya tadi, dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia mengatakan semua yang terjadi pada dirinya, dan Tuhan Yesus tidak marah. Ya, Tuhan Yesus tidak marah, tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekarang pergilah dengan selamat. Sembuhlah dari penyakitmu." Nah, lalu Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Yairus. Akan tetapi, sebelum sampai di rumah Pak Yairus, ada beberapa keluarga Pak Yairus datang. Dia datang kepada Pak Yairus, dia bilang, "Sudahlah, tidak usah merepotkan guru. Anakmu sudah meninggal." Nah, anak-anak, Tuhan Yesus menenangkan hati Pak Yairus. Jangan takut, percayalah. Nah, anak, sampai di rumah Pak Yairus, Tuhan Yesus masuk ke rumah Pak Yairus. Di situ banyak orang yang sedang menangis, sedang meratap kematian anak Pak Yairus. Nah, anak, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu meratap? Anak itu enggak mati, tapi anak itu tidur." Malah ditertawakan anak-anak sama orang lain di situ. Tapi Tuhan Yesus kemudian mengajak Pak Yairus, istrinya, dan kemudian muridnya. Siapa tadi? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Diajak masuk ke kamar anak yang sedang tidur tadi. Nah, anak-anak, sampai di dalam kamar itu, Tuhan Yesus menumpangkan, memegang tangannya, ya, sambil berfirman, "Talitakum." Apa itu artinya, anak-anak? "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Nah, anak itu bangun, anak-anak. Bisa bernafas kembali dan bangun. Nah, setelah bangun, bagaimana Pak Yairus dan istrinya? Merasa terharu, anak-anak. Kemudian anaknya itu lari memeluk ibu dan ayahnya. Ya, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Berilah dia makan." Nah, anak-anak, saat itu anak Pak Yairus kembali hidup. Anak-anak, siapa yang tahu umur anak Pak Yairus tadi berapa tahun? Iya, 12 tahun. Ya. Nah, anak-anak, saat itu cerita tentang Tuhan Yesus bisa menghidupkan anak Pak Yairus, bisa menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan itu, menjadi tersebar di mana-mana. Anak-anak, sampai saat ini Tuhan Yesus tetap masih punya kuasa menyembuhkan orang sakit, menghibur orang susah, menolong orang yang kesulitan, dan seterusnya. Nah, anak-anak, itulah cerita kita pada pagi hari ini, dan anak-anak tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita dan selalu menolong kita, selalu membimbing kita. Nah, anak-anak, saat ini anak-anak masih belajar di rumah, harus taat di rumah, tidak sendiri, tetapi dengan Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
aktivitas hari Minggu ini mudah. Adik-adik cuma sediakan kertas, bisa dengan gunting atau pensil warna gitu ya. Kertasnya macam-macam. Kalau adik-adik punya kertas HVS, nggak masalah. Adik-adik punya kertas asturo yang berwarna, nggak masalah. Kertas lipat, nggak masalah. Kertas apapun itu bisa digunakan ya. Yang ada di rumah digunakan. Kemudian nanti di kertas itu akan dituliskan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita ada dari Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37 yang bunyinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat itu ditulis dalam kertas, kemudian adik-adik boleh mewarnainya, adik-adik boleh menghiasnya atau mengguntingnya sesuai dengan kreasi adik-adik masing-masing. Kalau sudah selesai, nanti seperti biasa, aktivitasnya bisa difoto dan kemudian nanti diupload di WA grup orang tua ya. Nanti minta tolong mama papa untuk fotoin dan jangan lupa diupload di WA grup orang tua. Oke? Selamat mengumpulkan dan selamat melakukan aktivitas ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah membaca Alkitab, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara persembahannya dimasukkan dalam amplop. Kalau sudah punya amplop yang dari gereja, yang ada tulisannya persembahan ibadah anak, itu langsung dimasukkan saja ya. Kalau yang punya amplop putih saja, ya nggak apa-apa, bisa dimasukkan uangnya. Kemudian amplopnya bisa ditulisi persembahan anak, gitu ya. Persembahan ibadah anak, gitu, tanggal 27 Juni, gitu ya. Dan nanti amplop itu bisa dikumpulkan ke dalam kotak yang ada di gereja, bisa dititipkan mama papa, atau nanti adik-adik bisa dikumpulkan, bisa menghubungi guru sekolah minggu gitu ya, untuk nanti bisa diambil amplopnya. Oke, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau bersyukur sambil kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Yuk, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Ya, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah penolong kita yang setia. Kita akan memujikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Jangan ragu untuk meminta pertolongan Tuhan ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mari kita akan membawa persembahan ini, kita akan berdoa, dan kita akan bersyukur melalui doa. Mari adik-adik lipatkan tangannya, mari kita tutup mata, kita akan berdoa, ikuti doa seperti yang Kak Irin ucapkan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi ini kami boleh mendengar firman dan kami boleh membaca Alkitab, kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman.
Dan kali ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini supaya layak dan diterima oleh-Mu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Kami mau membawa persembahan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Gak kerasa ibadah anak hari ini akan usai. Tapi jangan sedih, minggu depan kita akan ketemu lagi. Dan Kak Irin akan ingatkan adik-adik, jangan lupa kalau ada adik harus keluar rumah, pergi bersama dengan mama papa, jangan lupa pakai maskernya, dan jangan lupa cuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, jangan berdekat-dekatan, supaya kita mau melawan virus corona itu. Oh iya, satu lagi, jangan lupa tetap terus makan ya, terus istirahat, tidur. Dan adik-adik juga minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan sukacita yang berbeda. Kita mau bersukacita bersama minggu depan, oke? Dan ibadah anak hari ini akan kita tutup dengan satu pujian, yaitu dihapuskan dosaku. Kita tahu bahwa dosa kita sudah dihapus oleh apa? Oleh darah Yesus. Oleh karena itu kita akan pujikan dihapuskan dosaku, dihapuskan dosaku, hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku, hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku, hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Sampai ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Sehat semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.